Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Farah Febri Febrianti dengan NIM 02211023 sebagai mahasiswa program studi manajemen di Fakultas Sosial dan Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Kota Sukabumi. Di sini saya akan membahas sebuah materi atau pemaparan materi dengan berjudul Manajemen Risiko Keuangan pada mata kuliah Manajemen Risiko yang diampu oleh Bapak Angga. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pengertian manajemen risiko keuangan. Apa itu risiko keuangan? Risiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. Menurut Brigham dan Houston, yang dikutip oleh Dramawan pada tahun 2015, menjelaskan bahwa risiko keuangan adalah salah satu tambahan risiko bagi pemegang saham yang diakibatkan oleh penggunaan leverage keuangan. Leverage keuangan mengacu pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap, utang, dan saham yang prefer. Dan manajemen risiko keuangan adalah proses identifikasi dan evaluasi, juga pengelolaan risiko yang terkait dengan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi. Dan memiliki tujuan utama dari manajemen risiko keuangan adalah untuk melindungi nilai keuangan perusahaan dan meminimalkan potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Dalam risiko keuangan ada beberapa aspek risiko yang sering terjadi pada perusahaan. Yang pertama yaitu biaya produksi yang berlebihan, yang kedua yaitu biaya overhead yang tinggi, yang ketiga adalah utang, dan yang keempat adalah pinjaman yang berlebihan. Aspek yang pertama yaitu biaya produksi yang berlebihan. Biaya produksi yang berlebihan atau disebut juga biaya produksi yang tinggi menyebabkan harga jual produk menjadi tinggi, sehingga produk sulit bersaing di pasar. Untuk mengatasi biaya produksi yang tinggi, perusahaan dapat melakukan efisiensi dan otomatisasi. Efisiensi berarti mengurangi biaya melalui perencanaan yang baik, seperti memastikan produk selalu tersedia saat dibutuhkan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk menguranginya pemborosan. Sedangkan otomatisasi yaitu melibatkan penggunaan mesin untuk menggantikan peran manusia. Namun, perusahaan harus mempertimbangkan biaya mesin dibandingkan dengan penghematan yang diperoleh dari pengurangan biaya tenaga kerja dan juga biaya bahan baku. Selanjutnya yaitu biaya overhead yang tinggi. Pada perusahaan besar cenderung memiliki biaya per unit produk yang lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, karena mereka dapat memanfaatkan skala ekonominya. Namun, perusahaan yang sedang berkembang pesat juga menghadapi biaya tambahan seperti merekrut dan mempertahankan pegawai, investasi dalam fasilitas produksi, dan juga biaya pemesanan. Biaya tambahan ini bisa menjadi beban jika penjualan menurun, sehingga perusahaan perlu melakukan pemotongan biaya pada kegiatan yang tidak signifikan untuk menjaga keseimbangan keuangannya. Strategi pemotongan biaya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan kualitas produk ataupun kepuasan pelanggan. Dan alternatifnya, restrukturisasi operasional atau diversifikasi bisnis bisa dipertimbangkan untuk mengurangi biaya dan memperluas sumber pendapatan. Aspek yang ketiga adalah utang. Dalam konteks keuangan perusahaan, merujuk pada dana yang dipinjam oleh perusahaan dari sumber seperti bank, lembaga keuangan, ataupun investor, utang dapat menjadi risiko keuangan yang signifikan karena beberapa alasan. Di antaranya yaitu, yang pertama, utang yang tinggi meningkatkan beban keuangan perusahaan melalui pembayaran bunga dan pokok utang secara berkala. Jika pendapatan tidak mencukupi, pembayaran ini dapat menjadi sangat beban besar. Dan yang kedua yaitu utang yang tinggi membatasi fleksibilitas keuangan, mengurangi kemampuan perusahaan untuk menggunakan atau memperoleh pinjaman tambahan dan menggunakan sumber dana lain. Ini membuat perusahaan kurang responsif terhadap perubahan pasar atau kebutuhan bisnis yang mendesak nantinya. Utang juga memiliki efek yang membahayakan, diantaranya yaitu menambah beban perusahaan. Yang kedua, bank atau para pemegang saham mungkin akan hilang kepercayaannya pada perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, perusahaan akan dapat dilikuidasi. Pada aspek yang keempat yaitu peminjaman yang berlebihan. Peminjaman yang berlebihan ini dapat disebabkan oleh 3 faktor utama, diantaranya yaitu yang pertama, ketergesaan manajemen seperti investasi yang berlebihan pada pabrik baru dan diversifikasi produk yang lemah. Yang kedua yaitu ketidakaktifan manajemen seperti kegagalan dalam merespon periode jatuhnya penjualan serta harga barang terlalu tinggi. Yang ketiga yaitu kenaikan nilai bunga. Nilai utang yang harusnya dibayarkan ternyata lebih tinggi dan kebutuhan akan modal kerja yang juga lebih besar. So, mengapa kita harus mengelola risiko keuangan? Karena mengelola risiko keuangan merupakan tindakan yang sangat penting dan berdampak positif pada nilai perusahaan.
Karena manajer keuangan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar cenderung lebih dihargai oleh investor-investor. Dengan demikian, meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan risiko keuangan dapat meningkatkan kepercayaan pada investor dan meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, stabilnya aliran kas perusahaan juga memiliki dampak positif yang signifikan. Stabilitas ini dapat meminjamkan kejutan dalam laba yang pada gilirannya meningkatkan ekspektasi arus kas. Dengan demikian, stabilitas laba dapat mengurangi resiko gagal bayar dan potensi kebangkrutan perusahaan. Dengan demikian, mengelola risiko keuangan bukan hanya penting untuk kelangsungan hidup perusahaan saja, tetapi juga memiliki dampak yang positif yang sangat luas bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Nah, teman-teman, jadi kita sudah mengetahui apa itu risiko keuangan, manajemen risiko keuangan, serta aspek-aspek risiko yang sering terjadi di perusahaan, serta bahaya hutang dan bagaimana mengelola risiko keuangan. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang kurang dipahami atau tidak mengerti, boleh bertanya di kolom komentar di bawah sini. Sekian dari saya, Farah Febrianti. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurangnya materi. Mohon dimaklum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.